ketika kota sibuk memodernisasinya, yang usang dan merintangi harus rela menepi. Salah satunya bangunan-bangunan tua dan atau bersejarah. Nyaris tak terhitung lagi jumlah bangunan tua dan atau bersejarah yang sudah musnah. Bangunan yang tersisa terus terancam, baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Di Bandung misalnya, masih mudah ditemukan bangunan tua tak terawat atau terlantar. Tak sulit juga mengidentifikasi bangunan yang bentuknya sudah berubah. Fenomena yang sama juga mudah ditemukan di Jakarta maupun Surabaya. Berita baiknya, sebagian bangunan tua yang tersisa masih bisa bertahan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi landmark di kota masing-masing. Akankah bangunan-bangunan tua yang masih ada saat ini masih bisa bertahan dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Kita mengenal heritage itu sebagai sebuah bentuk begitu warisan kelihatannya ya, karena itu dianggap sebagai suatu aset yang diturunkan dari generasi masa lalu ke generasi sekarang untuk dipelihara, dilindungi, yang kemudian akan diteruskan lagi ke generasi yang akan datang. Heritage itu adalah warisan, khususnya yang di dalam bentuk kebendaan. Misalnya bangunan, baik itu bangunan yang bersejarah atau bangunan merupakan satu karya budaya. Dalam hal ini yang sering kita ceritakan mengenai heritage adalah bangunan-bangunan ataupun tinggalan-tinggalan bersejarah dari masa lalu. Itu yang kita sebut sebagai heritage sekarang. Yang menjadi ikon barangkali di kota Bandung ini, yang dikenal oleh orang banyak itu pasti kan Gedung Sate di kota Bandung itu, ya. Gedung Sate sebagai kantor gubernur kan di situ. Kemudian ada juga bangunan pendidikan, misalnya ITB dan lain sebagainya. Saya kira itu aset-aset yang bisa kita lihat. Kemudian juga misalnya Hotel Majapahit. Jadi Hotel Majapahit itu merupakan satu lambang dari harga diri masyarakat dan bangsa Indonesia di Surabaya. Karena apa? Pada tanggal 19 September itu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru, kemudian oleh rakyat Surabaya itu diturunkan dan disebut sehingga tinggal merah putihnya. Sehingga ini menimbulkan pride atau rasa bangga pada rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di dalam pengertian kita ya, heritage yang kita sebutkan itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang kita sebut sebagai monumen, artinya living monument, monumen yang masih hidup, yang masih dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan, difungsikan oleh manusia, dan monumen-monumen yang sudah menjadi tinggalan yang mati, begitu ya. Tetapi itu berharga sekali, begitu. Nah, yang masih dihuni itu yang termasuk dalam living monument, yaitu bangunan-bangunan arsitektur, begitu ya, yang dimana manusia berkegiatan di dalamnya. Sehingga keberadaannya itu tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan harus kita anggap itu sebagai sebuah aset, bukan sebagai sebuah sampah, begitu, bukan sebagai sampah. Jadi kita harus bisa melihat mana yang penting, mana yang tidak penting dari aset-aset peninggalan itu. Ya, kadang-kadang kita kan karena kebutuhan ekonomi lalu ada bagian yang dikorbankan misalnya. Jadi banyak orang mengatakan bahwa pelestarian ini itu bertentangan sekali dengan pengembangan kota. Padahal sebetulnya tidak harus begitu. Itu bisa diselaraskan bagaimana kita melindungi bangunan-bangunan cagar budaya dan juga mengembangkan ekonomi secara bersama-sama, begitu.
Ketika bangunan tua yang dibongkar dan dialihkan menjadi bangunan baru, kerap muncul polemik. Yang pro selalu berargumen, gedung tua tersebut tidak tergolong bangunan bersejarah yang harus dilestarikan. Sebaliknya yang kontra beranggapan sebaliknya. Polemik tidak berkepanjangan karena masing-masing pihak kerap memakai rujukan yang berbeda. Kalau kita kaitkan dengan adanya undang-undang tentang cagar budaya, batasannya adalah tinggalan-tinggalan yang berumur minimal 50 tahun. Artinya yang berumur 50 tahun lebih itu sudah dapat dikategorikan ke dalam heritage yang perlu kita lindungi. Walaupun toh di nantinya barangkali melalui berbagai seleksi begitu, itu tidak semua yang berumur 50 tahun itu masuk di dalam cagar budaya. Kalau semua dimasukkan ke dalam cagar budaya, tentu kota kita ini akan penuh dengan bangunan-bangunan yang lama begitu ya. Sedangkan kota kita kan harus bergerak secara dinamis, baik secara fisik maupun secara non fisik begitu. Jika mengacu pada aturan yang berlaku, sejatinya sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang mengatur tentang benda cagar budaya. Menurut undang-undang ini, tidak semua bangunan tua otomatis merupakan benda cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, benda cagar budaya tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti bangunan atau taman. Sebuah benda tidak bergerak juga digolongkan sebagai benda cagar budaya jika memenuhi kriteria yang berlaku. Sebuah bangunan baru digolongkan sebagai benda cagar budaya jika memenuhi 5 kriteria. Umur bangunan sekurangnya 50 tahun, memiliki nilai arsitektur yakni mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya yang sekurang-kurangnya 50 tahun. Mempunyai nilai penting bagi sejarah, mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, mempunyai nilai penting bagi kebudayaan. Meski demikian, Undang-Undang Cagar Budaya memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk menentukan kriteria yang cocok dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tak mengherankan jika kriteria yang ditetapkan di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya umpamanya tidak akan pernah sama. Sebagai ilustrasi, benda cagar budaya di Kota Bandung lebih didominasi bangunan-bangunan yang memiliki gaya arsitektur tertentu pada masanya. Sementara di Surabaya, benda cagar budaya lebih banyak mewakili aspek sejarah.